guys. Siapa sih yang tidak jijik dengan lalat? Kebanyakan dari kita pasti langsung merasa risih ketika melihat lalat, apalagi yang sering hinggap di tempat kotor. Namun, tahukah kalian, ada satu jenis lalat yang sepertinya tidak perlu buru-buru untuk kita benci. Karena alih-alih menyebarkan penyakit, lalat ini justru memiliki banyak sekali manfaat berguna bagi makhluk hidup. Bahkan, budidaya lalat ini dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan loh. Hai, saya Angelika dan hari ini kita akan menjelajahi dunia BSF, Black Soldier Fly, atau dalam bahasa latinnya dikenal sebagai Hermesia illucens, atau biasa kita kenal dengan sebutan maggot. Kita akan memahami bagaimana proses budidayanya dan melihat bagaimana makhluk kecil ini dapat membawa dampak besar bagi lingkungan dan perekonomian kita. Maka dari itu, tetap stay di video ini sampai akhir ya. Siapa nih yang sudah kenal dengan lalat yang satu ini? Ya, lalat BSF ini berbeda dengan lalat pada umumnya. Ukurannya memang sedikit lebih besar dari lalat biasa, sekitar 15-20 mm. Tetapi, lalat ini memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Lalat BSF memulai hidupnya dari telur yang biasanya diletakkan di dekat bahan organik seperti sampah atau kotoran. Namun, jangan khawatir, lalat ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Melansir dari National Library of Medicine, BSF berbeda dengan lalat rumah yang suka menyebarkan penyakit. Ya, lalat BSF tidak berperan sebagai vektor penyakit. Mereka bahkan tidak menyebarkan bakteri, virus, atau parasit yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sementara itu, mengutip dari laporan Journal of Animal Science and Biotechnology, BSF dewasa itu ternyata tidak makan loh. Ya, mereka hanya memanfaatkan energi yang telah disimpan saat masih dalam fase larva. Lalat dewasa hanya berfokus pada reproduksi, sementara peran besar mereka dalam ekosistem terjadi ketika mereka masih larva. Nah, larva lalat BSF inilah yang dikenal sangat efektif dalam mengonsumsi bahan organik, membantu menguraikan sampah, dan mendaur ulangnya menjadi kompos yang bermanfaat untuk tumbuhan. Larva lalat BSF adalah bekerja keras dalam mengurangi limbah organik. Mereka mampu mengurangi volume limbah organik hingga 50% dalam waktu kurang dari 2 minggu. Inilah alasan mengapa BSF sering dianggap sebagai solusi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah organik. Selain itu, larva BSF dapat digunakan sebagai pakan hewan ternak karena kaya akan nutrisi. Dari siklus hidup yang sederhana, BSF mampu memberikan manfaat yang luar biasa, mulai dari membantu pengelolaan sampah hingga menyediakan sumber pakan yang bergizi. Tidak hanya itu, lalat BSF juga tidak mengganggu manusia dengan menyebarkan penyakit seperti halnya lalat rumah. Dalam dunia yang terus dihadapkan pada masalah sampah dan limbah, BSF hadir sebagai salah satu solusi. Kemampuannya dalam mendaur ulang bahan organik dengan cepat dan efektif membuatnya sangat berguna dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tidak heran, BSF semakin banyak dimanfaatkan dalam proyek-proyek pengelolaan sampah organik di berbagai tempat. Oke, sekarang teman-teman sudah paham kan betapa bermanfaatnya makhluk kecil yang satu ini? Emang kecil-kecil cabai rawit nih, kecil tapi besar manfaatnya. Oke, sekarang kita ulang ya manfaat dari BSF ini, terutama pada fase larva atau yang biasa kita kenal dengan sebutan maggot. Manfaat yang pertama, maggot ini dapat mengurangi limbah organik. Tahu nggak sih, 1 kg maggot bisa menghabiskan 2,5 kg sampah organik setiap hari. Bayangkan, mereka makan sisa makanan, ampas sayur, bahkan limbah peternakan. Hasilnya, limbah jadi cepat terurai, mengurangi bau tak sedap dan tidak mencemari lingkungan. Manfaat yang kedua, menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi. Setelah maggot mencerna sampah organik, mereka akan menghasilkan frass alias kotoran maggot yang bisa dijadikan pupuk organik. Nah, pupuk ini tuh kaya akan nutrisi dan bagus buat tanaman. Jadi, buat kamu yang suka berkebun, pupuk dari maggot ini bisa bikin tanaman tumbuh jadi lebih subur. Nah, selanjutnya manfaat yang ketiga, sebagai sumber pakan alternatif untuk pakan ternak.
Nah, maggot ini punya kandungan protein yang tinggi, sekitar 40-50%. Ini yang menjadikannya alternatif alami untuk pakan ayam, ikan, dan hewan ternak lainnya. Hasilnya, produksi daging dan telur jadi lebih sehat, bebas dari bahan kimia tambahan, dan tentunya lebih ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan pakan berbasis ikan. Nah, industri perikanan seringkali nih menggunakan tepung ikan sebagai pakan, tapi ini bisa menyebabkan eksploitasi ikan kecil di laut jika dilakukan secara terus-menerus. Dengan adanya maggot sebagai pakan alternatif, kita bisa membantu menjaga ekosistem laut loh. Nah, selanjutnya, manfaat yang terakhir. Maggot ini bisa diolah jadi minyak maggot. Minyak maggot mengandung asam lemak yang bisa digunakan dalam berbagai industri termasuk kosmetik dan farmasi. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa minyak ini bisa jadi sumber biofuel di masa depan loh. Wah, makin keren ya. Selain itu, maggot juga dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena BASF atau maggot ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kita dapat menjual maggot kering sebagai pakan ternak atau maggot fresh bagi mereka yang ingin budidaya maggot. Nah, pupa belatung atau dikenal maggot ini harganya dipatok kisaran 6.000 per kilogram. Sementara harga jual maggot yang masih dalam tahap prepupa dan larva dewasa itu dipatok sekitar 80.000 sampai 100.000 rupiah per kilogram. Sedangkan harga maggot kering bisa mencapai 60.000 sampai 100.000 rupiah per kilogram. Wah, benar-benar harga yang cukup tinggi ya untuk sebuah maggot ini. Selain sebagai pakan ternak, maggot juga dapat dijual dalam bentuk fresh atau maggot segar, dry maggot atau maggot kering, tepung maggot, dan minyak maggot. Seperti gambar yang ada di samping ini nih. Di beberapa negara seperti Jerman, larva lalat hitam ini bahkan diolah menjadi makanan seperti permen dan pasta dengan harga yang cukup mahal. Mengutip laporan Black Soldier Fly Market by Product by Application and Geography Global Forecast 2023 yang dirilis Metricolous Research, permintaan terbesar terhadap larva BASF dan produk turunannya paling tinggi berasal dari Eropa dan disusul oleh Amerika Utara, Asia Pasifik, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika. Dengan nilai Black Soldier Fly Global diperkirakan akan tumbuh 30,5% compound annual growth rate atau rata-rata pertumbuhan per tahun di 2022 menjadi 3,96 juta US dollar di 2033. Begitu juga dengan volume pasar larva BASF yang diperkirakan akan naik 36,9% di 2022 menjadi 8.000,7 ton pada 2033. Wah, benar-benar usaha yang sangat menjanjikan ya. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara budidaya maggot. Nah, buat kamu yang tertarik budidaya maggot, ini gampang banget dan caranya bisa kita lakukan di rumah. Cara yang pertama, siapkan media budidaya. Kamu bisa pakai ember, kotak kayu, atau bak plastik. Lalu, pastikan ada lubang kecil supaya maggot bisa bernafas. Dan gunakan limbah organik, kasih sisa makanan, sisa buah, atau dedak sebagai sumber makanan maggot. Nah, nantinya mereka bakal mengurai limbah ini dengan cepat. Lalu, tunggu 7-14 hari dan setelah beberapa hari, larva akan tumbuh besar dan siap dipanen. Bisa langsung diberikan ke ternak atau diolah menjadi pupuk organik, sesuai dengan keinginan kalian. Udah bukan budidaya maggot ini? Gimana nih? Sekarang udah gak geli lagi kan? Maggot ini benar-benar makhluk kecil dengan manfaat yang begitu besar. Mereka bukan cuma membantu mengatasi masalah sampah organik, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menjadi sumber protein alternatif bagi pakan ternak. Semoga informasi yang saya bagikan bisa memberi wawasan baru dan inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika kamu tertarik untuk budidaya maggot atau kamu punya pengalaman budidaya maggot, bisa banget nih share di kolom komentar. Saya Angelika, pamit undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.